Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ngaji lagi pada malam hari ini. Monggo kita mulai dengan hadiah Fatihah pada Romo Yai Hasyim Asy'ari. Mugi napa ingkang kita kaji niki saged istiqomah, saged membawa manfaat lan barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Ala niyatina shallallahu ala man wa salafus sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Khususan muallif hadzal kitab Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah. Wa ila hadrati jami' asadina wa mu'allimina wa jami' man afaqun alaina khususan Bayi Abdul Manan wa Bayi Lukman Manan wa Bayi Askandar Bayi Mutar Syafat Abdul Ghafur wa jami' rahim nafa'ana Allah bi'ulumi mu'amidana bimadadihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa ba'duhum sebagiane ulama salaf. At-tauhidu tawi tauhid. Tauhid mengesahkan Allah. Iku yujibu netepaken apa tauhid al-imana ing iman. Jadi ketika kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, rukun iman yang ada 6 itu, nah itu jadi iman itu pasti akan membahas yang namanya tauhid. Ya, tauhid mengesahkan Gusti Allah. Faman mongko utawi sapane wong iku la imana ora ana iman iku maujud lahu keduwene iman. La tauhida mongko ora ana tauhid iku maujud lahu keduwene iman. Jadi seseorang yang tidak memiliki iman, maka otomatis ya tidak ada yang namanya konsep tauhid niku. Jadi ketika kita mengatakan tauhid, maka syarat utama di situ ya harus ada iman dulu. Jadi iman baru tauhid. Karena tauhid itu adalah natijah anil iman. Jadi hasil dari sebuah keimanan itu ya tauhid. Jadi mengesahkan kepada Allah, masuk menjadikan Rasulullah sebagai seorang Rasul. Jadi Allah sebagai Tuhan, Kanjeng Nabi sebagai Rasul. Jadi makanya kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Jadi teng atine awake dhewe niku, jadi Gusti Allah itu ya posisinya sebagai Tuhan. Lah Kanjeng Nabi sebagai Rasul. Lah ini enggak boleh berpindah. Ketika posisi Rasulullah ini ke atas sedikit, maka kita enggak ada bedanya dengan orang kafir, orang Kristen. Orang Kristen itu kan mengakui lah Gusti Allah itu Tuhan kan? Tetapi pada saat yang sama mengakui Nabi Isa juga Tuhan. Nah, jadi kan perpindahan posisi saja sebenarnya kan. Jadi lah kita umat Islam kan tidak. Gusti Allah sebagai Tuhan, Kanjeng Nabi sebagai Rasul itu loh. Ketika ini berpindah sedikit cetek, ya wes kafir. Gitu loh. Ya. Makanya di sini at-tauhid yujibu al-iman faman la imana lahu la tauhida lahu. Jadi iman itu tidak akan pernah bisa didapatkan tanpa adanya tauhid. Ya, maksudnya ini. Nah, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Wal iman utawi iman iku yujibu netepaken apa iman asyariata ing syariat. Nah, jadi
Terus larinya kemana? Ketika kita mengatakan iman kepada Allah, iman kepada para rasul, termasuk di dalamnya Kanjeng Nabi, para malaikat, kitab, hari kiamat, qada qadar, maka secara otomatis harus ada konsep syariat di situ. Ya. Karena apa? Ketika seseorang bersyariat ya otomatis kan iman dulu kan. Jadi iman, ketika sudah beriman, ya sudah bersyahadat, maka lahirlah sholat, zakat, puasa, haji. Wes konsep-konsep syariat itulah ya. Syariat itu kan hukum-hukum yang Allah turunkan lewat Rasulullah. Faman mongko utawi sapane wong iku la syariata ora ana syariat iku mujud lahu maring man. La iman mongko ora ana iman iku mujud lahu maring man. Wala tauhid lan ora ana tauhid iku mujud lahu keduwene man. Nah, ketika seseorang itu tidak ada syariat di situ, maka otomatis ya imannya akan tidak ada dan pada akhirnya ya tauhidnya akan hilang. Artinya nopo? Di dalam konsep ini ya, jadi antara tauhid, iman, syariat itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika kita sudah ikrar ya, bahwa kita itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah itu, maka otomatis ketika kita balik ya wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib haji ketika mampu. Bahwa ilmu-ilmu syariat ini akan mengikuti gitu loh. Karena ini satu kesatuan. Jadi ibaratnya ini loh. Ketika ibaratnya ada mondok ya. Ketika kita sudah memutuskan untuk daftar di pondok pesantren, ya otomatis kan kudu melok diniyah, kudu melok ngaji gitu loh ya. Tidak loh aku kan yang penting wis santri. Ya, tidak seperti itu. Sama dengan beragama gitu loh. Ketika kita sudah memutuskan aku ini muslim, loh wis syahadat, wis ya berarti otomatis ya harus ada syariat di situ. Ya. Itu namanya konsekuensi, ya. Jadi sebuah konsekuensi. Ya lanjutannya apa? Wasyariatu utawi syariat iku tujibu netepaken apa syariat al adaba ing adab. Nah, ini tingkatan selanjutnya gitu. Nah, ketika kita sudah bersyariat, maka otomatis kita harus mengetahui, mengamalkan yang namanya adab. Nah, adab ini apa? Adab ini ya tasawuf itu. Ya. Konsepnya adalah di dalam tasawuf. Kalau ini dikembalikan ke hadisnya Kanjeng Nabi yang lain ya, kan iman, Islam, iman, ihsan. Kan itu kan? Lah adab ini masuknya di ihsan. Lah ini jika dikembangkan larinya ke tasawuf. Karena tasawuf itu intisarinya adalah adab. Ya. Adab. Sesuatu yang berkaitan dengan hati. Ya. Karena apa? Syariat, kita melakukan apapun, kayak ibarat sholat ya. Sholat itu kan masuknya dalam kategori syariat kan, masuk dalam rukun Islam yang kedua tuh. Lah di dalam sholat itu kan, kalau kita hanya syariat murni, yang penting kan diawali dengan niat, ditutup dengan salam, kan selesai kan gitu kan. Tetapi di situ ada adab. Adabnya apa? Bagaimana sholat itu menjadi khusyuk. Kan gitu toh? Ya. Biya amriya wa dewe mulai Allahu Akbar sampai macam Fatihah, baca surat, rukuk, sujud. Itu gak gur secara syariat tok gitu loh. Tetapi apa? Benar-benar hadir. Sholat itu artinya apa? Kan sholat kan dari kata silah kan. Silah itu kan hubungan spesial. Jadi sholat itu kan dari as-sholatu. Kalau makna umum kan as-sholatu ay ad-du'a, doa. Ya, doa itu apa? Doa itu kan hubungan spesial antara Allah dan makhluknya. Jadi sholat dari Allah Akbar itu kan ada sebuah hubungan khusus antara kita dengan Allah. Kan gitu. Lah bagaimana hubungan ini benar hubungan, bukan Allahu Akbar tapi apa? Sek kelingan cucian sing kudanan. Nah, iya toh. Sek kelingan, wah, aku mau ndeleh kunci sepeda ning ndi ya. Lah ini kan berarti bukan hubungan kan? Ibarat ada dijak ngobrol, kumpul bareng tapi HP-an dhewe-dhewe. Nah itu namanya bukan silah, ya. Bukan sambung silaturahim. Itu awake tok sing kumpul tapi batine tekan ndi kan gitu. Ya, salat juga seperti itu. Makanya apa?
Ya. Wasyari'atu tujibu al-adab. Setiap syariat itu pada akhirnya mengajarkan kita bagaimana kita memiliki adab. Tentunya adab kepada siapa? Ya, adab tertinggi tentunya kepada Allah. Selanjutnya adab kepada Kanjeng Nabi. Ya, adab kepada para wali, sampai adab kepada seorang guru, teman, ya teruslah. Jadi pada puncaknya ya adab lagi-lagi. Saking pentingnya adab, dan adab ini ya jika dijelentrehne ya tasawuf itu tadi. Ya. Nah, karena apa? Faman mongko utawi sapane wong iku la adab orang duwe adab iku mujud lahu ketuwene man la syariata mongko ora ana syariah iku mujud lahu maring man wala imana lan ora ana iman iku mujud lahu maring man wala tauhid lan ora ana tauhid iku mujud lahu maring man. Percuma seseorang yang di situ ahli dalam syariat, bahkan dia sudah beriman, dia sudah bertauhid, tapi gak duweni adab. Percuma. Loh, ini dawuh Mbah Yasin Asy'ari ini. Jadi puncak dari agama ini ya adab itu. Ya. Adab. Saking oleh pentingnya tata krama adab. Lah adab itu fil qalbi, ya. Adab itu pada hakikatnya adalah di dalam hati. Ya. Fahadhihi mongko utawi ikilah. Yes, danten kabeh mulai ndek wingi niku. Jadi kaule Kanjeng Nabi lan para ulama mazkur lah. Kulluha yaskabani hadhihi iku nususun pira-pira nas sharihatun kang jelas. Wa aqwalun lan pira-pira dawuh muayyadatun kang den kuwataken binuril ilhami kelawan cahayane ilham. Jadi dawuh Mbah Yasin Asy'ari, semua yang diucapkan semuanya itu dari dawuh-dawuh Kanjeng Nabi, dari Sayyidah Aisyah, dawuh para ulama-ulama sufi niku wau. Loh itu semuanya adalah bersumber dari nurul ilham. Jadi duduk bukan bahasa biasa. Jadi duduk omongan klobot cara ibaratnya saya. Tapi semuanya itu memang benar-benar bersumber dari ilham. Mufassahatun mafsohatin kang nerangaken bi'ului makanatil adabi kelawan luhure derajate tata krama. Ya. Musarrihatun kang jelasaken, jadi semua perkataan mulia itu menjelaskan betapa mulianya derajat, ya, kedudukan sebuah adab. Ya sampai sing didhawuhne Syekh Ibnul Mubarak ndek wingi niku lho. Nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Ya dawuh Syekh Abdullah bin Mubarak, Sayyidina Abdullah bin Mubarak itu, kami ini cara ibaratnya mondok kon milih. Awakmu ning pondok pilih belajar tok karo tata krama. Padahal ini kan satu kesatuan yang enggak bisa dipisahkan gitu. Tapi seandainya disuruh memilih, pilih ndi gitu. Ya dawuh Sayyidina Ibnu Mubarak niku. Jadi kami ini kalau disuruh memilih lebih baik, ya. Lebih baik duwe tata krama masih gak ngerti apa-apa daripada ngerti apa-apa tapi akhirnya gak duwe tata krama. Ya. Jadi adab dulu yang didahulukan, baru ilmu. Makanya al-adabu fauqal ilmi. Fauqa. Jadi fauqa itu di atas. Beda dengan ala. Kalau ala ini namanya ala. Jadi ala. Al-qahwatu, ya, alal kursi misalnya, ya. Alal maktab. Ini namanya al-qahwatu alal maktab. Kopi di atas meja. Tapi kalau al-qahwatu fauqal maktab, bisa seperti ini, bisa gitu loh ya. Al-adabu fauqal ilmi. Jadi ini ibarat ilmu, adab fauqa di atasnya. Ya, dan beliau itu sangat-sangat menjaga yang namanya adab. Ya. Nah, Dewi kirim sebelum belajar kirim hadiah Fatihah dulu, Bismillah dulu, sholawat dulu. Itu bagian dari adab. Ya.
Jadi bagian dari adab. Lek sing gak duwe adab piye? Gak duwe adab iku ya wis berarti apa? Wis gak Fatihah sik, wis langsung maca gek macane karo apa berarti bukune karo diitek marang gawe bantal. Itu namanya belajar tapi gak ya gitu loh. Enggak punya adab. Jadi adab dulu baru ilmu. Walaupun itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Bi anna jami'al a'mali kelawan sak temene sekabehane pira-pira amal. Ad-diniyati kang bangsa agama. Qalbiyatun iku bangsa ati kanat ana apa amal. Ya, karena apa? Seluruh kegiatan agama, seluruh kegiatan keagamaan, entah itu yang sifatnya hati, au badaniyatan utawa bangsa awak, ya, kauliyatan bangsa pengucap, au fi'liyatan utawa bangsa penggawe. Jadi apapun kegiatannya, entah itu yang sifatnya qalbiyah, berarti sesuatu yang berkaitan dengan hati, ya, bi amri notoati, au badaniyah atau sesuatu yang berkaitan dengan badan. Badan ini bisa qauliyah, bisa fi'liyah kan? Bisa ucapan kita, bisa perbuatan kita. Iku la yu'tabaru ora den wilang-wilang apa syai'un suwiji-wiji, tidak dinilai, ya, minha sangking amal illa ingkana kecuali lamun ono apa syai'un jadi kegiatan apapun, entah itu sifatnya adalah sesuatu yang berbau hati atau jasadiah, entah itu ucapan atau perbuatan, tidak akan ada nilainya, dawuh Mbah Hasyim Asy'ari. Illa ingkana mahfufan, iku mahfufan dan kepung bil mahasini kelawan piro-piro kebaikan al adabiyati kang bangsa tata krama. Jadi kegiatan apapun lek gak dibarengi karo sing jenenge adab sing apik, nilainya 0. Jadi ibarat apa? Ibarat awake dhewe, ya, kegiatane, ucapannya, terus kegiatannya, terus bagaimana cara menata hati, itu ibaratnya nilainya 100, ya, 100, ya, yang 199, tapi adabnya 0, ya 100 kali 0, berapa hasilnya? 0, itu loh ya, 99 kali 0, ya panggah 0, masa nilainya 1000, dikali 0, kan 0 gitu. Tapi kalau dikalinya 1 atau 2, ya, maka akan itu loh. Makanya segala sesuatu kok tidak dibarengi dengan adab, masih luar biasa, profesor, doktor, ya 0. Akhirnya korupsi, ya, akhirnya jadi maling. Padahal titelnya doktor, profesor, gitu. Karena apa? Gak duwe adab, gitu ya. Ngilmune dokdeng sama ladeng, tapi karena gak duwe adab, ya kali 0. Gitu. Ini dawuh Mbah Hasyim. Wal mahamidilan piro-piro perkara kang terpuji as-sifati yati kang bangsa sifat, wal makarimi lan piro-piro kemuliaan al-khuluqi yati kang bangsa akhlak. Ya, luar biasa. Wa bi anna tahliyatal amali lan kelawan sak temeni maes-maesi amal, bil adabi kelawan adab, ajilan ing dalem mangsa kang gege, ya, iku alamatun dadi teteng, iku alamatu qabulihi tetenger den trimone amal, ajilan ing dalem bangsa besok. Jadi amal yang sudah diawali dengan adab, ya, itu sudah menjadi
ciri-ciri diterimanya besok. Wah. Ibaratnya nopo? Ibarat donga. Donga sing duweni adab iku sing piye? Ya. Donga sing duweni adab iku sing piye? Ketika di situ diawali dengan bismillah, duwe wudu. Terus hamdalah, sholawat. Mari ngono donga, gitu ya. Lah setelah berdoa ditutup dengan bismillah lagi, hamdalah lagi, sholawat lagi, baru amin. Nah itu sing duweni adab. Nah, itu ibaratnya apa? Ibarat kita itu ngirim hadiah dibungkus apik. Padahal hadiah sakjane ya gur alas enggak bernilai gitu loh. Ayo bungkusnya apik. Yang menerima kan marem sih, ya kan? Nah, ibaratnya seperti itu. Ya. Jadi diapiki sih. Masih sakjane jerone itu ya biasa gitu. Makanya segala perbuatan kok diawali dengan adab, ya. Jadi wis mulai awal itu adabe apik, itu bisa menjadi tanda-tanda diterimanya perbuatan itu. Gitu. Nah nanti kan akan disebutkan adab itu sing koyo piye kan gitu. Adab pada Allah itu yang bagaimana, pada Rasul bagaimana. Nah nanti disebutkan. Ini kan konsep awalnya. Jadi beliau itu ingin memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa saking pentingnya adab itu kayak ini loh, gitu loh. Ya. Karena adab ini apa ya? Sesuatu yang bisa dirasakan gitu. Ya, sesuatu yang bisa dirasakan secara langsung. Wa bi annal adaba lan kelawan sak temene tata krama adab. Kama yahtaju kaya oleh butuh ilaihi maring adab sapa al muta'allimu wong kang belajar fi ahwali ta'limihi ing dalem tingkah belajari muta'allim. Sebagaimana adab itu dibutuhkan oleh seseorang yang sedang menimba ilmu ketika dia belajar, iku yatawaqqafu kandek alaihi ing atase adab sapa al muallim wong kang mulang fi maqamati ta'limihi ing dalem derajate mulange muallim. Nah, dawe Mbah Yasin menapa? Adab itu bukan hanya untuk seorang santri, ya. Bukan hanya untuk seorang murid, tetapi juga berlaku untuk seorang guru. Ya. Bahkan apa? Maqamati ta'limihi. Ya. Jadi derajat. Contohnya apa bagi seorang guru? Contohnya apa? Salah satu adab seorang guru untuk muridnya apa? Selalu husnudzon, ya, berbaik sangka, terus mendoakan. Jadi sing murid ndongakne gurune, sing guru ndongakne murid. Lah ini kan bagian dari doa. Belajar itu kan konsep umum kan sederhana tuh. Yang namanya belajar kan transfer ilmu kan selesai kan gitu kan. Pokok ning sekolahan ngrungokne, bayar SPP kan beres. Itu kan proses belajar namanya. Tetapi apa yang membuat indah itu adalah bagaimana seorang murid hormat kepada gurunya, bagaimana seorang guru kasih sayang kepada muridnya, bagaimana seorang guru mengajarkan tata krama dalam proses mencari ilmu. Lah ini kan bukan proses belajar mengajar, tapi ini ibarat awake dhewe ngekeki hadiahmu kan ibarat bingkisan gitu loh. Dibungkus apik, dikai pernak-pernik. Ibarat sebuah rumah apa? Rumah kan sakjane fungsinya kan sing penting enggak kepanasan, enggak kudanan kan gitu kan? Kan gitu toh. Rumah sebenarnya enggak kepanasan, enggak kudanan kan selesai. Tapi ternyata kan ketika kita membuat rumah kan enggak seperti itu toh. Dilepo, dicat, dikai lukisan-lukisan, terus dikai gorden. Lah, ini namanya adab gitu loh. Jadi adab itu untuk memperindah. Ya. Jadi nah ini satu kesatuan, enggak bisa dipisahkan. Nah, makanya wong sing golek ngilmu gak diperhatekne adabe, itu orang ibarat apa? Ibarat orang yang membangun rumah tapi gak duwe rasa seni gitu. Sing penting aku bangun rumah gak kudanan panasan beres kan itu.
Seboto tak toto ya wis penting kan gak. Ya iku padha karo wong golek ilmu. Wis penting aku lho SPP wis mbayar. Bah lho aku ape enek guru terus ibaratnya ngarepe guru karo kan itu ya kan proses tetap berlaku kan gitu. Tetapi kan tidak indah gitu loh. Ya, tidak indah. Nah, beliau mengajarkan kepada kita ada sebuah di dalam proses mencari ilmu itu ada sesuatu yang sebenarnya bukan urusan transfer ilmu, tapi urusannya adalah keindahan dalam mencari ilmu itu gitu. Nah, keindahan ini namanya adalah adab. Ya, adab. Ya. Tuh. Ya, cara ning salat ya khusyuk itu adab. Ya, hasil dari sebuah adab. Piye awake dhewe kuwi merasa khusyuk di dalam salat itu ya itu bagian dari adab itu. Nah, adab itu ya tasawuf itu. Oke. Walamma balagat lan ing dalem semangsane tumeka apa rutbatul adabi derajate tata krama, ketika derajat adab itu sudah sampai ila hadhil martabati maring ikilah derajat, lek awake dhewe wis iso sampai pada derajat seperti ini ya. Jadi menemukan sebuah keindahan dalam setiap perilaku yang kita lakukan ya, termasuk waktu golek ilmu. Wa kana lan ana apa madariku mufassalatihi pira-pira nggon nemune perinciane adab iku khafiyatan samar da'ani ya. Da'ani mengko narik ing ingsun. Jadi beliau Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah menjelaskan ya kan, jadi ketika seseorang itu sudah sampai pada derajat adab-adab itu mau sampai nemok nih ya, sampai beliau itu menemukan sebuah rahasia-rahasia dari sebuah adab sampai perinciane lah. Akhirnya napa? Da'ani ma ra'aitu da'ani mengko narik ing ingsun apa ma perkara ra'aitu kang ningali sapa ingsun. Nyatane ma min ihtiyajit talabati saking butuhe pira-pira murid ilahi maring adab. Akhirnya beliau santri-santriku kuwi, murid-muridku kuwi kudu tak ajari tata krama sing kaya ngono kuwi mau. Jadi ibaratnya beliau itu sudah melewati banyak sekali proses-proses adab niku sampai akhirnya nopo kepengen banget adab-adab yang beliau ketahui itu diwariskan ya, diwarisne ning para murite sampai akhirnya murite niku nggih kesababan angsal manfaate barokahe perkara adab niku sing diajarne kalih Mbah Hasyim Asy'ari gitu ya. Wa usri tikrari tauqifihim lan angele bolan balenine ngandekaken tolabah alaihi ing atase adab ila jami'i hadhihi risalati maring sekabehane ikilah risalah. Karena apa? Sangat sulit sekali ya. Sangat sulit sekali beliau ini mengakui loh ini wa usri tikrari tauqifihim alaihi ila jami'i hadhihi risalah. Tadi kan adab itu kan rasa kan nonton toh. Jadi rasa itu kan dideskripsikan itu kan sulit sekali toh. Ibaratnya gini loh. Sampean mari mangan sego goreng gorengnya enak. Terus sampean ditekoki karo kancane. Kang, rasane sego goreng ku mau piye? Itu kan dideskripsikan ana wangel toh. Iya enak. Loh, ibarat kopi ini kan. Rasanya kopi, wah kopinya enak. Piye rasanya? Coba sampean jelasin gitu. Loh, adab itu seperti itu gitu loh. Ya. Jadi beliau sendiri mengakui wa usri tikrari tauqifi ma'alih. Adab itu kan sebuah keindahan yang bisa dirasakan oleh orang yang memiliki adab itu gitu. Tetapi apa?
beliau itu ingin mendeskripsikan keindahan adab ini gitu. Ben santri-santri kuwi ya termasuk awake dhewe niki bisa merasakan keindahan adab itu sebagaimana beliau merasakan dulu gitu. Lah beliau itu mendeskripsikan di dalam kitab ini gitu. Makanya wangel dideskripsikan. Oh kopi ku enake ku ngene krana takerane sakmene. Tapi nyatane coba sampean gawe padha. Engko lak rasane beda kan itu kan. Padahal padha-padha ngajine itu. Kita ibarat padha-padha ngajine, tapi coba praktek nanti. Bagaimana adab kita nanti kepada seorang guru. Pasti masing-masing akan merasakan keindahan yang berbeda gitu. Karena adab itu rasa. Ya, rasa. Ya, saking angele itu. Beliau. Tazkiratan krana dadi pepeling li nafsi maring awak ingsun. Dan beliau menuliskan ingin mendeskripsikan ya, menuliskan adab-adab niku wau tujuan utamanya ya untuk beliau sendiri. Padahal beliau sudah luar biasa. Ya, memang ya lek mboten wali besar enggak mungkin Mbah Hasyim Asy'ari niku. Hadratus Syekh Rama Hasyim Asy'ari rahimahullah. Walil qasirina lan maring wong kang cendhek angen-angene min abnai jinsi saking pira-pira anake jenis ingsun. Beliau juga berharap sinten mawon santri sing ngaos kitabe beliau niki nggih mendapatkan keberkahan saged ngamalne adab-adab sing sampun beliau tuliskan gitu. Sama itu halan ngarani sapa ingsun ing hadhir risalah beliau menamakan kitab ini dengan Adabul Alim wal Muta'alim ing aran kitab Adabul Alim wal Muta'alim, adabe guru lan murid. Nafa'a mugi paring manfaat sinten Allah Gusti Allah biha kelawan hadhir risalah fil hayati ing dalem urip ana donya wa ba'dal mamati lan ing dalem sawise mati. Amin. Innahu sa'temene Gusti Allah iku waliyul hasanati, zat kang nguasani pira-pira kebaikan. Dan terbukti kitab ini dikarang beliau tulis 1343, sakniki 1442, 43, sudah 100 tahun tetapi tetap dikaji terus ngaji terus ya. Dan apa kitab niki kula angsal ijazah yaitu Ki Abah Mbah Fakhruddin. Ya. Jadi ini secara sanad keilmuan sing paring ijazah kitab niki Mbah Fakhruddin. Mbah Fakhruddin Manan. Lah beliau dulu ngaji ke Mbah Idris. Ya, Mbah Idris Kamali, Pondok Kempek Cirebon. Lah beliau itu menantunya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi beliau Mbah Idris ngajine teng Mbah Hasyim. Jadi jenengan ngaji dugi kula. Nah, kula ngaji teng Mbah Fakhruddin. Mbah Fakhruddin ngajine teng Mbah Idris. Mbah Idris ngaose teng Mbah Hasyim Asy'ari sing ngarang kitab niki. Jadi sanate niku jelas. Ini pentingnya sanad niku. Al-babul awwalu tawi bab kang pertama. Nah, ini sudah mulai masuk pada deskripsi. Jadi beliau mulai menjelaskan apa adab itu apa, adabnya apa saja. Iku fi fadlil ilmi ing dalem kautamaane ilmu. Wal ulama ilan ulama wa fadli ta'limihi lan kautamaane mulangaken ilmu. Belajar ilmu wa ta'allumihi lan mulangaken ilmu. Jadi di sini beliau menjelaskan ya keutamaan ilmu itu apa, keutamaan ulama itu apa, keutamaan mencari ilmu itu bagaimana, terus keutamaan apa mengajarkan ilmu itu bagaimana. Ya karena kan awake dhewe ini kan enggak seumur hidup
hanya belajar. Artinya ibarat kita bernafas ini loh. Ketika kita bernafas, menghirup, maka otomatis kan harus mengeluarkan kan gitu kan. Dhewe lek mari mangan ya kalau duwe sing digua kan gitu toh. Nah, sama dengan kita mencari ilmu ini. Sampeyan saiki ngaji, sesuk pulang ke masyarakat, ke rumah, yuk gantian ngajeni kan gitu. Jadi mengamalkan. Minimal kepada siapa? Ya minimal ning anak bojone. Itu minimal ya. Ya. Paling minimal itu. Jadi ketika kita mencari ya habis itu mengajarkan ya, belajar mengajar. Ben nopo ya kersa biar ilmu itu menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Gak disimpen kangge awake dhewe tok. Qala dawuh sinten Allah taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yarfa' ngangkat ngeluhuraken mengangkat derajat sinten Allah Gusti Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina minkum saking sira walladzina lan wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu darajatin ing pira-pira derajat. Lha niki janjine Gusti Allah niki. Dadi Gusti Allah niku ngangkat derajate wong-wong sing iman lan wong-wong sing duweni ilmu ya. Jadi orang yang dikasih ilmu sama Allah dan mau mengamalkan ilmu itu, maka dia akan mendapatkan sebuah derajat ya. Ai wa yarfa'u tegese ngangkat sinten Gusti Allah al ulama ing para ulama mingkum saking sira darajatin ing pira-pira derajat bima sebab perkara jama'u kang padha ngumpulaken sapa ulama minal ilmi saking ilmu wal amali lan amal ya. Jadi Allah itu mengangkat derajat para ulama. Kenapa seperti itu? Karena mereka mau belajar dan mengajar ya. Jadi gak gur belajar tok ya. Jadi ketika di situ ada ilmu, maka otomatis ada amal. Ketika ada amal, otomatis ada ilmu ya. Jadi segala sesuatu itu ada ilmunya. Nah, ilmu itu untuk diamalkan ya. Makanya orang yang ahli ibadah plus ngerti ibadai, ngerti ilmune, itu kan luwih di deni setan daripada wong ahli ibadah tapi gak duweni ilmu ya. Karena iso dihapusi. Wong ahli ibadah sing gak duwe ilmu. Nah, pernah kan kejadian Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan seorang wali besar yang luar biasa kan. Beliau kan pendiri Thariqah Qadiriyah. Beliau itu kan saking nopo wis ahli ilmu, ahli ibadah. Sampai pada satu derajat diparani karo setan, merembo-merembo malaikat. Aku iki wah, sampean niku wis entuk sampean mulai saiki wis ora usah salat, ora usah ibadah. Sampean wis cara ibarate wis derajate iku wis duduk derajate wong syariat. Nah, gitu. Jadi wis ora usah salat, ora usah nyapa-nyapa. Langsung dikeplaki kali. Langsung diusir. Karena nggak mungkin selama orang masih hidup itu kan harus tetap sholat. Tapi kalau orang tidak punya ilmu kan iso ae percaya kan, gitu. Tertipu gitu, ya. Tertipu. Tapi kalau orang sudah punya ilmu, nggak akan mungkin tertipu. Nah, ilmu itu sandingan ya, ngamal. Dan sebaliknya, ngamal itu harus dengan ilmu. Faqala lan dawuh sinten Ibnu Abbas Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini menyebutkan keutamaan-keutamaan. Darajatul ulama'i utahe pira-pira derajate ulama iku fauqal mukminina ing dalem sak dhuwure wong mukmin. Bisa ba'ati mi'ati darajatin kelawan 700 derajat. Ma utawi sak derajat
bainad darajataini ing dalam antarane derajat loro iku khamsumiati amin 500 tahun. Jadi dawuh Sayyidina Abdullah bin Abbas, putrane Sayyidina Abbas, pamane Kanjeng Nabi. Jadi sok ning akhirat niku, ya. Coba. Ini orang mukmin, nah ulama niku ning dhuwure. Ya. Jadi kan apa ya? Kehidupan di dunia itu kan contoh kehidupan di akhirat kan seperti itu. Wong ning dunya kan enek ibaratnya kayak BPJS kan enek kelas biasa, kelas VIP. VIP-an itu kan. Kayak ning hotel kan enek bintang 3, bintang 4, terus bintang 5 kan gitu. Loh ning akhirat juga sama gitu. Jadi ini kelasnya wong para ulama. Lah iki kelasnya wong mukmin. Lah antara satu kelas ke kelas yang lain ini derajatnya KCE itu 700 derajat. Lah 700 iki satu derajat itu lek dihitung zaman saiki sak derajate iku jarak antara satu kan 700. Jarak antara satu ke yang lain 500 tahun. Lah menunjukkan apa? Saking ya luar biasanya derajat ulama. Tapi iki duduk ulama sing ecek-ecek. Ya, bukan ulama yang seperti kita bayangkan. Ulama ini maksudnya ya wali saja nih. Ya. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya. Jadi ngalime itu waris. Duduk belajar, ya, duduk daris. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama kan itu. Ulama itu maksudnya ya wong-wong sing bener-bener wedi ning Gusti Allah. Secara disimpulne sing dimaksud ulama iki waliullah wis ngono lah. Awake dhewe jelas ra mlebu iki. Ya, kita ini mengkaji tapi sakjane derajate wis gak nutuk awake dhewe kuwi. Awake dhewe iki tingkatane ngaji tapi diniati golek barokah Mbah Yasin Asy'ari itu aja. Karena ini berarti aku ulama iki. Wah, jangan iku ra beda karo tunggale sing iku mau perane setan. Jadi iku terjebak namanya. Ya. Wong ae dhewe iku diarani mukmin ya gak jelas, ya kan? Dhewe iku mukmin apa ora? Makane ketika kita sampean iku mukmin apa kudu? Amin ngono. Iya, itu kan padha ada didongakne kan, ya semoga-moga dadi wong mukmin. Karena dhewe iku gak jelas imane. Wong lek kadung galau ngono ya lali karo pangeran kan gitu kan. Ya. Jadi ini maksudnya ulama di sini ya waliullah, bukan kita. Kadoan, itu kadoan. Ya. Jadi al ulama di sini adalah warasatul anbiya. Maksudnya apa? Ya ilmu-ilmu yang beliau miliki itu waris minan nabi. Mereka itu pewarisnya nabi. Jadi ilmunya ya waris. Wong nabi ku ya ora ono sing sekolah, ya kan? Apa enek nabi rasul sing lulusan S1? Kan enggak ada kan? Ya langsung teko Gusti Allah. Ya, maksudnya ulama-ulama itu Sayyidina Khidir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Ya wali-wali itulah ya. Gak awake dhewe enggak usah terlalu pede. Wah, aku iki ulama. Jauh kita itu jauh. Sangat-sangat tidak pantas. Qala lan dawuh sinten Allah taala Gusti Allah taala syahida nyekseni sinten Allah Gusti Allah annahu sak temene kelakuan iku la ilaha illahu ora ana pangeran kang den sembah iku mujud kecuali Gusti Allah wal malaikatu lan malaikat wa ulul ilmi lan wong kang duweni ilmu al ayah ya. Ya jadi dalam Al-Qur'an sendiri syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qaiman bil qisti kan sampai akhir itu kan. Nah ini kan menunjukkan atof itu kan terus abu atof. Jadi mari Gusti Allah, malaikat, ulul ilmi, saking nopo, saking mulyane ya orang-orang yang di situ benar-benar memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Saking mulyane. Ya. Fabada'a mongko ngawiti sinten Allah taala Gusti Allah taala binafsihi kelawan zate Gusti Allah. Asannalan ngaping pindhone sinten Gusti Allah bimalaikatihi kelawan malaikate Gusti Allah. Wasallasalan ngaping teloni sinten Gusti Allah bi ahlil ilmi kelawan ahli ilmu. Ya. Jadi saking luar biasane derajate para ulama.
Sampai nopo secara lafadz saja disanding nih karo malaikat. Ya. Jadi kok enek ahli ilmu ngamal nih ilmu nih itu bisa sampai pada derajat para malaikat. Maksudnya ya para wali niku wow. Wa nahikala nyukupi ing sira apa bihaza ikilah dawuh Gusti Allah. Jadi ayat-ayat ini ketika kita membaca ayat-ayat ini, penjelasan ini, harapannya nopo? Harapan ini ku awake dhewe niku semakin duweni adab kalian para wali. Niku lho. Ya. Jadi duduk malah dibalekne ning awake dhewe. Aku berarti ulama, bukan seperti itu. Tapi kembalinya apa? Piye awake dhewe niku semakin mulai belajar duweni tata krama ning para wali, para ulama. Ya. Gitu. Nah, jadi kembalinya ke situ gitu. Makanya kan bihada syarafan wa fadlan, apane syarafan mulyane, wa fadlan lan keutamaane, wa jalalatan lan keagungane, wa nublan lan kemuliaane. Ya. Jadi semakin mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu memiliki adab kepada para ulama sing bener-bener ulama. Ya, para wali niku wow. Nggih termasuk Mbah Yai Hasyim Asy'ari niku. Makanya kan walaupun beliau sudah meninggal, ini kan nggak berani toh jangkar memanggil nama beliau kan nggak berani ya. Lah itu namanya adab gitu. Romo Yai Abdul Manan, kita kan nggak berani jangkar langsung nyelok jenengan nggak wani toh. Nah itu namanya adab gitu. Kalau nggak dewe loh, apa namanya memanggil istilahnya memanggil bapak kita, ibu kita jangkar masih wes ninggal kan ya rawani kan, tetap bapak ibu. Nah, lo apalagi beliau-beliau, apalagi kanjeng Nabi kan itu toh, apalagi para sahabat. Itu kan nyeluk kanjeng Nabi kan kanjeng Nabi, nggak berani langsung nama. Lah itu jenenge adab, gitu ya. Itu namanya adab. Lah itu kan bisanya dirasakan kan itu. Nah, nyatane ono wong sing wani jangkar kan gitu kan. Nyatane ono wong sing wani langsung nyebut jeneng. Itu kan padha apa? Dhek iku duweni ilmu tapi gak duweni adab gitu. Ya. Nah, beliau ini sedang mengajarkan kepada kita bahwa setiap ilmu itu kudu ono adabe. Gitu. Ya. Itu. Qala lan dawuh sinten Allah taala Gusti Allah taala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha angin pestine wedi Allah ing Gusti Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Gusti Allah sapa al ulama'u para ulama. Jadi sing jenenge ulama bener-bener ulama kuwi sing setiap detik dalam hidupnya selalu takut kepada Allah. Itulah ulama. Ya. Ulama-ulama sing dimaksud ulama-ulama bahasa wah itu dia itu beliau itu adalah ulama. Ikus ulama YouTube itu ya. Ya. Jadi yang dimaksud itu ulama di sini ya lagi para wali itulah ya. Ya. Jadi semakin kita mengetahui ilmu itu seharusnya apa? Semakin menambah adab kita kepada mereka, pada para wali. Makanya kan kita apa? Ketika di sini ada nama-nama, misalkan ini kan, Qala Ibnu Abbas, ya ditambahi Sayyidina Ibnu Abbas. Loh itu dhewe lo nyeluk bapak ibu lo gak wani. Nyeluk Mbah Yai lo langsung nama gak. Lo ini Sayyidina Abdullah bin Abbas sahabat lo ini. Iya kan? Makanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ojo jangkar, gak duwe adab itu. Lo kan sampean coba nyeluk bapaknya sampean, nyeluk ibu sampean langsung nama walaupun sudah meninggal. Ada tidak rasa gak enak nih gini? Ada kan? Lo ini lo sahabat toh. Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina. Krono apa lek langsung nama itu gak enak ning ati. Lah itu kan rasa kan? Nah itulah adab. Gitu loh. Ya, itulah adab. Seharusnya semakin tinggi ilmu kita, adab itu harus semakin terasa. Duduk malah tambah jangkar gitu. Ya.
Karena apa? Iblis setan iku luwih pinter to kae dhewe. Ibadahe ratusan tahun sadurunge Nabi Adam diciptakan lho mereka wis sujud ning Gusti Allah, iya kan? Lho, salah mereka itu apa? Gak duwe adab iku tok wis. Berarti awake dhewe lek pinter gak duwe adab, ya apa bedanya dengan mereka kan gitu kan? Jadi gitu. Makanya Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad. Awake dhewe kan lek tahlilan kan ila hadratin Nabi. Hadrah itu kan artinya kan yang terhormat kan. Hadrah itu artinya yang terhormat kepada beliau Kanjeng Nabi. Nah itu namanya adab. Dan adab itu dirasakan. Karena nyatanya gak setiap orang duweni adab. Masih ada ilmu, masih ada dokter, profesor. Gak setiap orang bisa. Ya. Lah awake dhewe niki diajari Mbah Yasim Asy'ari niki. Piye amri semakin suwi ning pondok semakin duweni tata krama. Gitu. Wa qala lan dawuh sinten Allah taala Gusti Allah taala. Sampai dhewe lho Gusti Allah ya gitu kan. Nah, itu kan bagian dari tata krama tuh. Adab. Ya. Luar biasa. Innal ladzina sa'temene wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan padha ngamal sapa alladzina as-solihati ing amal kang bagus iku ulaika utawi samudayane alladzina hum ya ulaika iku khairul bariyati luweh bagus-baguse makhluk. Ila qaulihi ta'ala maring dawuh Gusti Allah taala zalika utawi mengkono-mengkono swarga iku liman keduwene wong khasya kang wedi sapa man rabbahu ing pangerane man. Jadi ketika Allah menyebutkan amanu mesti dibarengi kalih wa amilu as-solihat. Jadi keimanan itu ya kan iman tadi kan disebutkan toh tauhid, iman, syariah, adab kan itu kan satu kesatuan toh. Lah ini barengannya apa wa amilu as-solihat. Nah ini satu kesatuan karena iman itu ya harus ada amal soleh. Otomatis ya. Tuh. Zalika liman khasya rabba. Nah, ini jika dikembalikan ke tafsir ayat dengan ayat yang lain ya kembalinya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Lagi-lagi ulama. Ulama siapa ya? Para wali. Ya termasuk Mbah Yasim Asy'ari niki. Beliau wali luar biasa. Faktadat mongko natrapi opo al ayatani ayat loro annal ulama saat temene ulama iku hum ya ulama iku alladzina wong akeh yakhsyauna kang wedi sapa alladzina Allah taala ing Gusti Allah taala. Jadi konsep ulama itu secara sederhana adalah mereka yang selalu takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selalu iling ning Gusti Allah. Ya. Walladzina utai wong akeh yakhsyauna kang wedi sapa alladzina Allah ing Gusti Allah hum ya ula alladzina iku khairul bariyah luweh bagus-baguse makhluk. Bayanti jumengko berakhir natijae kesimpulane anal ulama asa temene ulama hum ya ulama iku khairul bariyati luweh bagus-baguse makhluk. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Ya, ulama itu orang yang takut kepada Allah. Lah orang ketika sudah takut kepada Allah, artinya dengan dia bertakwa, beriman, bertakwa, maka dia akan menjadi makhluk terbaik. Maka natijahnya adalah ulama adalah makhluk terbaik. Nah, dhewe kan kadang wedi, kadang ora, berarti bukan ulama. Nah, awake dhewe niku orang yang berusaha ikut kepada ulama, cinta kepada ulama. Duduk derajate ya dhewe niki. Ya. Wa qala lan dawuh sinten Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Ya. Man utawi sapane wong iku yurid ngersakaken sinten Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairan ing kebaikan yufaqihu mengko mahamaken sinten Gusti Allah ing man fitini ing dalem agama. Jadi salah satu ciri
ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah memberikan kesempatan kepada orang itu bisa mempelajari agama. Itu ciri-ciri. Jadi ciri-ciri wong niku dikersakne apik kalih Gusti Allah, dia diberikan kesempatan bisa mempelajari agama. Nah, itu ciri-ciri. Jadi sampean kok duwe kesempatan ngaji, kesempatan mondok, iku ciri-ciri dikersakne apik kalih Gusti Allah. Gitu. Ya, harus banyak bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Ya sing tenanan kan gitu. Nah, karena apa? Ternyata tidak setiap orang bisa belajar agama, walaupun dia kaya harta, iya kan? Nyatanya banyak yang nggak mau, ya. Padahal sakjane sugih. Wong tuane duwe, tapi nggak mau. Ya berarti kan yang menggerakkan hati ku sapa sih? Gusti Allah kan? Siapa yang menggerakkan hati sehingga kita mau berjalan dari rumah menuju pesantren? Terus sudah di pesantren, yang menggerakkan hati gelem ngaji, yang menggerakkan hati gelem diniyah. Ya kabeh Gusti Allah kan. Kabeh kan punjere ning jerone dhewe iki kan. Iya, masih ta ibaratnya sak ketat-ketate pondok jenenge emoh ya apa kan? Ya emoh kan iso ae to ndelik ning WC, ya kan? Ndelik ning ndi enak wong jenenge emoh. Ya. Makanya apa? Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi ciri seseorang dikehendaki baik oleh Allah itu, maka apa? Dia diberikan kesempatan untuk bisa mempelajari agama. Jadi kudu kathah syukure. Aqala lan dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama utawi ulama iku warasatul anbiya, dadi pewarise para nabi. Ya. Jadi ini lek diartekne letter kan ulama itu kan pewaris para nabi ya. Padahal kan berarti kan warisun nabi. Berarti kan waris kabehane kan, termasuk ilmune ya waris kudune. Ya logikanya kan logika sederhananya loh. Loh kan pewarisnya nabi, berarti ilmunya waris juga gitu. Berarti lek ilmune duduk warisan, duduk ulama. Ya. Berarti dhewe iki duduk ulama. Dhewe iku melok ning ulama. Ulama iki sing duwe ilmu laduni. Sayyidina Khidir itu ulama ya. Tapi yang ini dijelasne ning enggak setiap orang bisa menerima, ya enggak apa-apa. Ya. Jadi waris, ilmuhu waris laisa daris. Namanya ulama wali itu ya ilmunya waris ya. Gak tahu sekolah, bukan karena sekolah, bukan karena apa. Artinya kalau kita masih pada derajat ilmunya mencari darosa taklim, ya awake dhewe iku ya tahu diri lah. Lek awake dhewe niku dudu ulama ya, tapi nopo berusaha ikut dengan ulama gitu ya. Tahu diri, jadi bukan protes tapi tahu diri. Oh berarti aku duduk ulama kan gitu. Karena syaratnya ulama warasatul anbiya kan gitu. Nah, syaratnya ulama itu warasatul anbiya kan pewaris para nabi. Ya, berarti ya mewarisi semuanya kan gitu. Termasuk ilmune. Ilmune warisan juga. Apa bisa? Bisa, nyatanya banyak. Ya. Banyak para wali itu yang sudah sejak kecil itu alim ya, banyak. Artinya dengan konsep-konsep ini kita itu semakin tahu diri dan semakin belajar tata krama adab ning para ulama. Wa hasbuka lan nyukupi ing sira bihadhihi bihadhihi darajati kala derajat apane majdan keagungane wa fakhron lan kebanggaane. Ya. Jadi kita harus merasa bangga, merasa apa ya? Ya semakin mengagungkan keberadaan beliau-beliau itu. Wa bihadhihi rutbati lan ikilah lan kelawan ikilah derajat apane syarafan kemuliaane wa zikron lan sebutan agunge. Wa idza kana lan arikalane ana apa kelakuan iku la rutbata ora ana derajat iku maujud fauqan nubuwati ing dalam sak dhuwure kenabian, karena sudah tidak ada lagi derajat kenabian. Di atas derajat nabi itu sudah enggak ada lagi. Nah, berarti napa saking luhure derajate ulama gitu. Fala syarafa mangko ora ana kemuliaan iku maujud
au qasyarafil warasati ing dalem sak ndure kemuliaane mewarisi litil karutbati maring mengkono-mengkono derajat. Wa ghayatul ilmi utawi katoke ilmu. Jadi tujuan akhir kita mempelajari ilmu itu apa? Iku al amalu ngamalaken bihi kelawan ilmu. Ilmu itu derajat terakhirnya adalah bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu itu. Jadi lek golek ilmune tok gak tau diamalne ya percuma. Ya. Berarti kita masih belum berada pada tangga teratas. Cara ibaratnya dhewe naik tangga iku wis koyok tangga lift lah. Kayak tangga lift-e mengisor, awake dhewe mlakune mendhuwur. Dadi gur bolak, gitu kan. Sampeyan ning mall, lift-e kan mengisor, tapi sampean mendhuwur lewat lift kuwi gitu. Lah iku ibaratnya golek ilmu tapi gak gelem diamalne. Ya wis panggang bolak, dhewe mlaku padahal. Tapi kan gur bolak balik kan. Ya. Karena apa? Ghayatul ilmi al-amalu bihi. Ya. Jadi katoke wong belajar ngilmu iku ya mengamalkannya. Karena apa? Li'annahu krana sak temene amal iku samratuhu buahe ilmu, ya. Karena buahnya ilmu itu adalah ketika kita bisa mengamalkan ilmu itu, ya. Wa faidatul umri lan faedai umur. Nah, dan umur yang berfaedah itu ketika kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu itu. Wa zadul akhirati lan dadi sangune akhirat. Aman mongko utawi sapane wong iku dzafara merkoleh sapa man bihi kelawan amal saada mongko beruntung sapa man. Jadi barang siapa yang diberikan kenikmatan bisa mencari ilmu, bisa mengamalkan, lah dialah orang yang beruntung, ya. Waman utawi sapane wong iku fatahu pot sapa man ing amal khosira mongko rugi sapa man. Seorang yang hanya mencari ilmu tapi tidak bisa mengamalkan, dialah orang yang rugi, ya. Falamma dzukira lan ing dalem semangsane den sebutaken indahu ing dalem ngersane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa rajulani wong lanang loro, ahaduma utawi salah suwijine rajulani iku abidun ahli ibadah, wal akharu utawi kang weneh iku alimun wong alim. Kala mengko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku pernah disebutkan dua orang. Jadi yang satu atas cerita wae lah. Sing siji ahli ibadah tapi rapate duwe ilmu. Gak duwe ilmune. Sing siji alim dan mengamalkan ilmunya. Kala mengko dawuh sinten Kanjeng Nabi fadlul alimi utawi keutamaane wong alim alal abidi ngatasi wong kang ahli ibadah iku kafadli kaya keutamaan ingsun ala adnakum ing ngatasi saandap sira. Jadi perumpamaannya krana sing dihadapi Kanjeng Nabi niku para sahabat, ya. Kan orang mulia semua kan. Yang ibaratkan wong alim itu ibarat awakku. Lek wong ahli ibadah ibarat awakmu, kayak gitu. Ya, itu ya mengibaratkan saja nih yo padha luar biasane lah. Qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manutawi sapane wong iku salah kang ngambah sapa man tarikon ing dalan yatlubu hale golek sapa man fi ing dalem tarikon ilman ing ilmu. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dan dia mencari ilmu, jadi mondok waktu teko omah mondok niat ingsun ngaji lillahi ta'ala, ya. Nah, dawuh Kanjeng Nabi napa? Salaka mongko ngambahaken sinten Allah Gusti Allah bihi kelawan man tariqon ing dalan min turukil jannati sanging pira-pira dalane swarga. Berarti dia sedang mempersiapkan perjalanan menuju surga, ya. Artinya DE itu kan apa? Ketika seseorang keluar dari rumah hendak mencari ilmu, ya, ilmu, maka otomatis kan dia akan tahu bagaimana proses beragama, ya kan? Semakin tahu bagaimana syariat, semakin tahu bagaimana adab. Akhirnya kan semakin dekat dengan adab kepada para gurunya, adab kepada Kanjeng Nabi, adab kepada Gusti Allah, sampai akhirnya bonusnya nopo ya swarga kan itu. Ya,
Di jalan treh ini kan ngoten. Nah ya dia sebenarnya ditunjukkan oleh Allah bagaimana jalan menuju surga. Nah swarga niku napa? Swarga kan pada akhirnya adalah angsal ridhoni Gusti Allah, ridhoni Kanjeng Nabi kan gitu. Ya, ridhoni Gusti Allah, ridhoni Kanjeng Nabi, bonusnya apa? Swarga kan gitu. Ya. Qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi utawi golek ilmu iku faridatun fardu. Ya. Jadi mencari ilmu itu hukumnya fardu ain. Ya. Setiap orang wajib belajar. Ya, entah itu masih kecil, pemuda, bahkan sampai orang tua, selama masih bernafas faridah. Ya. Golek ilmu itu tetap terus. Jadi kita itu mencari, tahu, mengamalkan terus sampai mati. Nah, nyatane lho ade mati ya lho sik kon golek ilmu. Sik ditalkin kan? Berarti kan sik sekolah. Kan wis mati lho padahal. Wis mati lho sik man robuka lho padha karo sekolah kan? Lho iku lho padahal wis mati. Lho meneh sik urip kan wong mati lho sik gelem sekolah, masa urip ra gelem sekolah. Kan gitu loh. Wong mati sik ditalkin sik sekolah. Artinya apa? Orang yang masih hidup ya harusnya lebih semangat lagi kan gitu. Ya karena apa? Upgrading kita itu ya ketika kita masih belajar. Ya, karena ilmu itu nggak akan ada habisnya. Nah ilmu dibarengi dengan amal. Terus gitu kan. Ilmu diamalkan, mencari ilmu diamalkan. Terus gitu. Jadi belajar, mengajar, terus. Nah, karena apa? Otak itu kalau tidak dipakai untuk belajar, cepat pikun. Ya. Ibarat sepeda motor loh. Sepeda motor gak tahu sampean gawe, mesti rusak ya kan? Rumah itu kalau tidak ditempati sama sekali mesti cepat ajure. Ya. Otak sama. Otak itu kalau tidak pernah dipakai, ala umur sakmene pikun gitu. Ya. Ya itu, ini kan rumus kehidupan toh. Iya toh? Jadi kayak tubuh misalnya tidak pernah buat gerak, lumpuh loh. Iya kan? Sama dengan otak. Ya, makanya kan thalabul ilmi faridatun. Otak itu kalau selalu dibuat untuk berpikir, untuk belajar, untuk mengajar, terus itu. Masih tuh sampai umur 100 banyak kan para kiai-kiai sepuh itu masih wis sepuh tapi saya ngaji saya. Iya toh? Almarhum Mbah Maimun itu kan walaupun beliau dulu kan saya ngaji gitu kan. Ya karena sering dipakai itu. Tapi ada yang saya enom kok wis berarti gak tahu dipakai. Itu saya orisinil, cara detail saya larang itu. Ya. Karena saya kena itu saya like new 99% jarang dipakai. Nah. Jadi itu memang rumus kehidupan. Ya kayak HP lek gak tahu digawe blas kan mesti ngeheng kan ya. Otak juga sama. Jadi semakin sering dipakai, semakin sering digunakan untuk mencari ilmu, semakin cerdas. Tapi ketika tidak pernah dipakai, dienggurne, ya cepat pikun gitu. Ya. Wa talibul ilmi utawi wong kang golek ilmu iku yastaghfiru njaluk ngapura ning Gusti Allah lahu krana talibul ilmi apa kullu syai'in segala sesuatu saben-saben suci-suci hattal hut sehingga iwak laut fil bahri ing dalam segara. Nanti awake dhewe ngaji ngenten iki sing ndongakne iku ya golani lemuru-lemuru yang muncar iku ndongakne awake dhewe kabeh. Ya. Ikan-ikan itu semuanya mendoakan. Berarti kan saking luar biasanya posisi orang-orang yang mencari ilmu, orang yang ngaji niku saking luar biasa. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.